Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sahabat pekerja? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Seperti biasa kita dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Seperti biasa kita mengundang orang-orang sukses, orang-orang luar biasa sebagai narasumber, sebagai teman ngobrol kita. Bagaimana kita melihat Indonesia harus lebih baik lagi. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa karena dia adalah seorang perempuan CEO atau seorang CEO perempuan. Di mana kita tahu dalam dunia bisnis itu rata-rata kebanyakan mayoritas laki-laki, tapi beliau bisa survive, bisa sukses dalam menjalankan bisnisnya. Kita akan langsung sapa orang yang luar biasa. Apa kabar Bu Ayu Widuri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Ari. Ini luar biasa nih, saya kedatangan tamu yang bagi saya itu inspirasi gitu ya. Introduction-nya ini mewah banget kayaknya. Bagaimana kondisi bisnis hari ini kita, Bu Ayu? Ya, alhamdulillah kita tetap running ya, Ya, artinya ya. dengan kondisi pandemi. Mhm, Tapi karena kita di area investasi ya, ya. Pak Ari. Setiap orang sih mana sih yang nggak melakukan investasi Betul, gitu kan betul. untuk bertahan, walaupun Ya. mungkin kebanyakan orang juga waduh investasi apa, tapi Mhm, secara tidak sadar sebetulnya semua orang kan berinvestasi. Jadi Iya. area kita mungkin ya sebetulnya sih tidak terlalu terkendala dengan pandemi, mhm. asal punya trik-triknya aja ya Pak ya. Oke, Misalnya ada online, strateginya ada Bu ya. strateginya Oke. gitu. Iya. Baik Bu Ayu, sebelum kita bicara strategi Hmm. dan posisi Bu Ayu sebagai seorang CEO di satu perusahaan investasi, kita mungkin agak flashback ya. Kita mundur sejenak gitu kan. Nanti kita berapa Cerita-cerita langkah santai gitu ya. gitu ya. Cerita-cerita santai. Karena memang kan ini adalah sahabat pekerja. Jadi mayoritas memang para pekerja yang mungkin mereka juga terinspirasi. Kalau mereka hari ini wanita, iya ya, saya bisa jadi CEO juga gitu kan. Makanya kita punya 3. Ada menginspirasi, mengedukasi, sama memotivasi. Oke. Jadi kan kalau bicara Oke. pekerja itu kan ujungnya kan demo, May Day. Besok kan April tuh. Iya, Biasanya kan betul, seperti betul. itu. Tidak salah, kan itu kan adalah sebuah hak dan juga mungkin kewajiban mereka. Tapi kan kita juga harus memberikan sisi-sisi lain di mana kita Iya. harus bisa membuat setiap pembicaraan itu ada maknanya gitu. Betul. Nah, bicara makna itu waktu Bu Ayu waktu kecil tuh ada nggak sih mungkin mimpi atau impian atau apalah mungkin seorang anak yang pastinya kan sudah lewat tuh cita-cita menjadi penyanyi cilik, udah lewat kan? Gimana Bu Ayu kalau boleh sharing Bu? Oke. Soal bicara masa kecil ya Iya. Pak. Jadi kalau saya flashback ke belakang gitu Iya. ya, yang paling menginspirasi pada saat saya kecil, yang utama sih sebenarnya ayah Ayah, saya, oke. almarhum ayah. Mhm, Jadi kebetulan saya 3 bersaudara. mhm. Paling Saya kecil atau anak tengah ya. anak tengah. Moderat lah ya. Kan ada agresif, ada konservatif. Ini Betul. moderat ya. Katanya sih anak tengah harus bisa adaptif Adaptif, gitu ya Pak ya, iya, gitu iya. kan, harus bisa apa namanya, adaptasi dari kecil udah Iya. kelihatan kan, Mhm, sama kakak harus bisa adaptasi mhm. sama adik gitu Iya. ya. Jadi dari kecil ayah saya itu mengajarkan kami bertiga itu Mhm, untuk hidup mandiri. Mandiri itu dalam artian entah itu tepat atau enggak gitu ya, mhm, tapi yang saya mhm. alami adalah karena ibu saya juga pekerja Bekerja. waktu itu. Mhm, Jadi kami di rumah itu harus belajar mandiri dalam misalnya mau sekolah nih ya, mhm, mhm. yang mungkin tidak terjadi sekarang nih dengan Mhm, anak-anak saya gitu mhm, ya. mhm, Dulu kita harus mandiri gitu, berangkat sekolah sendiri, mhm, terus mhm, nggak ada tuh yang mami tolong ini tolong itu, mhm, nggak ada gitu. mhm. Jadi dari kecil ayah tuh betul-betul membuat kita menjadi orang-orang yang mandiri gitu. Ayah Eh, kalau boleh tahu profesinya apa tuh Bu Ayu? Ayah sebetulnya karyawan sih di Karyawan, salah satu bank Bang. di Indonesia sini ya. Mhm. Nah terus dia memang seorang yang pekerja keras ya. Mhm, Jadi mhm. asalnya beliau dari Jawa Timur ya, Iya. merantau gitu Mhm, ke mhm. Jawa Barat Jawa Barat. gitu dan meniti karirnya di Jawa Barat gitu. Jadi Mhm, mhm.
struggle hidupnya kenceng banget Iya, lah gitu. iya. Jadi saya melihat dulu masa kecil saya bukan masa kecil yang harus bekerja gitu ya. Maksudnya alhamdulillah dalam kondisi yang baik lah Iya. gitu ya, dari sisi keuangan, perekonomian alhamdulillah baik gitu ya. Jadi tidak harus struggle hidup gitu untuk makan, tidak gitu. Tapi di sisi lain ayah itu sangat menekankan untuk hidup apa namanya, kerja keras dari kecil. Jadi kerja keras dalam artian belajar tuh harus keras gitu. Jadi yang diingatan saya kalau masa kecil tuh, aduh ayah saya galak banget gitu loh. Jadi yang namanya harus sekolah, kebetulan saya kecil disekolahkan di sekolah swasta. Jadi waktu zaman saya kecil sekolah swasta masih jarang ya Pak Hari ya gitu ya. Itu Jadi di Bogor itu? di Bogor, Di Bogor, ya? gitu. Jadi salah satu sekolah swasta di Bogor. Jadi harapannya ayah tuh kalau di sekolah swasta dulu bayangannya saat itu adalah mungkin dari sisi disiplin lebih ketat, jam masuk sekolah lebih ketat gitu ya, terus nggak ada tempat-tempat jam-jam kosong pelajaran tuh nggak ada gitu. Sekolah saya tuh bukan sekolah yang santai banget gitu ya, jadi tugas juga banyak. Jadi dari kecil dididik untuk seperti itu Pak Hari. Jadi mungkin itu jadi ngebentuk pribadi juga gitu ya. Jadi saya di alam bawah sadar saya tuh berpikir ya kita hidupnya memang harus bekerja gitu. Maksudnya bekerja bukan pekerja keras fisik gitu ya, tapi juga berpikir gitu. Jadi harus bergerak terus gitu loh. Jadi kayaknya waktu kecil itu yang menginspirasi yang paling besar ya ayah. Kalau standar beliau itu apa? Mungkin kalau ada teman itu kan 7 minimal kalau nilai. Ada 8. Kalau ayah itu di waktu mendidik Bu Ayu itu gimana tuh? Standar beliau. Harus ranking lah pokoknya Pak. Harus ranking ya. Kalau nggak ranking push up gitu ya. Iya, jadi kebetulan kakak juga, kami sekolah di tempat yang sama gitu ya. Jadi saya dengan kakak tuh beda usia sekitar 3,5 tahun gitu. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Jadi kalau kakak dapat ranking, saya harus dapat ranking. Adik harus dapat ranking. Jadi dipacunya begitu gitu. Jadi kalau bagi rapot itu kan saya nggak inget ya dulu apakah harus diambil gitu. Cuma rapot itu kalau kita pulang tuh harus bawa piagam. Pak Hari zaman dulu kan ada penghargaan tuh ya. Saya juara 1, juara 2 gitu. Itu harus bawa piagam tuh. Itu saya inget banget, pressure-nya dari kecil tuh saya merasa itu salah satu pressure yang ditekankan oleh ayah gitu ya. Jadi apa namanya, nggak ada tuh yang namanya nanti kalau juara dikasih hadiah, nggak ada Pak Hari. Jadi it's your obligation gitu kan, quote-nya gitu. Jadi it's your obligation gitu. Kalau kamu mau hidup apa namanya baik di masa depan ya you have to worknya waktu pada saat kecil ya harus belajar gitu. Jadi kayaknya kalau saya cerita gini, wah ayah kayaknya keras banget. Emang sih. Tapi kan biasa Bu, kalau kita itu kan waktu di ospek itu kan sakit ya, sedih mungkin, merasa tanda petik nggak nyaman. Tapi begitu kita sudah selesai, artinya sudah lulus kuliah, sudah bekerja, itu membayangkan ospek itu kayak ketawa-ketawa ya. Betul. Sama seperti Bu Ayu ketika waktu kecil mungkin tertekan, kayaknya nggak nyaman. Tapi ternyata itulah didikan orang tua yang membuat Bu Ayu bisa struggling seperti sekarang. Iya, jadi mungkin itu membentuk pola pikir bahwa kita ya harus do something gitu. Jangan mungkin kalau kerja mungkin jangan nunggu bola, kita harus do something kreatif gitu ya. Jadi kayaknya sih saya melihatnya dari situ tuh Pak Hari, di balik sikap ayah yang mendidiknya cukup keras gitu ya. Kalau secara value selain yang beliau disiplin dan keras itu, apalagi yang Ibu dapatkan dari sosok Bapak gitu? Yang pasti sih karena kerasnya itu ayah orang yang disiplin ya Pak. Disiplin. Jadi maksudnya integriti itu dia pegang banget gitu. Jadi dulu tuh saya kecil tuh ya, tapi zaman dulu memang begitulah ya. Kalau beda dengan anak-anak sekarang gitu. Zaman dulu kayaknya kita nggak berani tuh bohong-bohong gitu, nggak berani gitu kan ya gitu. Jadi dan masih ada adab kalau zaman dulu betul, kita jadi, menghormati orang tua, guru itu betul-betul ya hormat, benar, bukan basa-basi. Betul. Kalau ayah bilang atau ibu saya bilang nggak boleh gitu, kita kan oh ya udah diam. Kalau anak sekarang enggak kan? Kalau misalnya nggak bisa gitu, why gitu ya. Anak saya juga gitu yang kecil why gitu, dia perlu tahu alasannya apa. Kalau dulu kan nggak gitu ya Pak Hari gitu. Kita samina watona. Ayah begitu kita ikutin gitu. Ya saya melihat itu salah satu hal yang jadi pola pikir saya gitu. Tapi
saya yakin itu memperkaya gitu. Kalau sekarang kan begitu jadi parents gitu ya, jadi orang tua, saya nggak meninggalkan apa yang dulu terjadi waktu kecil. Maksudnya saya didik seperti itu karena saya tertekan, merasa tertekan, terus saya nanti kalau besar nggak begitu gitu ya. Enggak juga loh Pak Hari. Justru didikan ayah saya kecil itu menurun, tapi mungkin kadarnya di apa ya, disesuaikan lah gitu. Kok kompatibel dengan zamannya. Iya. Karena saya pikir ternyata itu membentuk pola pikir dan daya juang gitu. Struggle-nya sih Pak Hari gitu. Jadi walaupun saya perempuan gitu ya, dari kecil ayah memang membuat kita tuh, kakak saya perempuan, justru adik yang laki. Jadi si bungsu malah yang ya mungkin zamannya dia lahir agak-agak kesini, jadi mulai agak lebih ayah lebih soft lah, kayak kecil karena bungsu laki mulai gitu. Ya. Kalau sosok bapak yang keras dan disiplin tadi itu kan membentuk Bu Ayu. Kalau dari sosok ibu gimana Bu Ayu? Nah kalau ibu itu orangnya justru sangat lembut, jadi balas, menyeimbangkan. Betul. Jadi ibu itu orang yang sangat lembut gitu dan sensitif gitu ya layaknya seorang ibu zaman dulu gitu ya, walaupun tapi dia karena dia pekerja jadi struggle-nya tetap ada Pak Hari. Hanya memang jauh ya dibanding ayah gitu. Jadi dia sensitif. Jadi ayah di sisi lain mendidik keras, tapi kalau sama ibu gitu ya, sama anak dari sini lembutnya juga ada gitu, karena ibu orangnya yaitu sensitif gitu. Terus ya yang paling saya ingat tuh beliau tuh sampai sekarang itu sensitif perasa. Jadi kita kalau bersikap itu yang saya rasakan gitu, kita berusaha harus tenggang rasa sama orang gitu, karena itu yang diajarkan ayah sama ibu ya. Jadi maksudnya kalau sama orang tuh harus tenggang rasa, jangan apa Jawanya kalau bilang ya, maksudnya asal ngomong gitu ya. Kalau ibu harus kalau mau ngomong tuh dijaga perasaan orang gitu. Karena kebetulan ibu itu Solo Sunda, ayah itu Surabaya. Jadi kan seru kan gitu. Jadi ayah mendidik di sisi lain, ibu menonjol di sisi lain gitu. Jadi sebenarnya itu kombinasi ya, kayak kan ada pepatah mengatakan asam di gunung garam di laut, ketemu di kuali gitu kan. Jawa Timur keras ketemu dengan Solo Sunda yang relatif tanda petik agak lembut, tapi itu jadi sebuah karakter yang luar biasa ya. Tapi kalau saya lihat tuh dari kami bertiga gitu ya, karakter ayah itu menempel banget di kakak. Karakter ibu menempel banget di adik. Gitu. Kalau Bayu tengah-tengah. Gitu. Sampai sekarang terlihat gitu dari kami selalu bersilaturahmi itu kelihatan karakternya yang paling menonjol di situ. Kalau dari sisi guru mungkin atau ada tokoh inspirasi nggak waktu kecil Bu Ayu? Guru yang pasti sih saya ingatnya guru setelah mulai SMP ya. SMP ya. Kalau SD ya kita melihatnya kan kalau sekolah, saya sekolah SD tuh di swasta, kan salah satu sekolah swasta Katolik di Bogor gitu ya. Jadi didikannya sangat disiplin ketat sekali gitu. Tapi saya melihat mungkin kalau guru saya lihat ada di SMP. Di SMP. Jadi waktu SMP itu sama sekolah swasta juga. Beda. SMP itu saya mulai sekolah negeri. Negeri. Jadi jam tuh ya dari dan waktu itu adaptasinya merasa kalau di SD kan dulu disiplin banget. Begitu negeri kan sudah mulai longgar-longgar gitu. Tapi yang saya lihat waktu itu saya merasa tetap ikut disiplinnya, bagusnya lah gitu ya, ada ikut ininya dan lucunya itu saya itu sangat ingat dan respect sama guru matematik Pak Hari. Guru matematik saya itu seorang ibu yang orangnya lemah lembut banget. Tapi di guru matematik jadi agak-agak sinkron sama agak-agak bertolak belakang guru matematik, tapi dia orang lembut gitu ngajarin. Kan matematik kan satu mata pelajaran yang momok yang susah dipahami gitu. Tapi ini guru matematiknya lembut banget. Nah, itu salah satu yang menginspirasi, dia bisa mengajarkan suatu hal yang menyeramkan gitu, dengan cara yang lembut. Jadi saya ngeliatnya juga tokohnya perempuan juga ya gitu. Jadi dia bisa ngajarin itu gitu. Dan itu yang membuat saya milih jurusan kuliah tuh matematik loh Pak Hari. Gitu ya. Justru yang momok itu karena dibawa dengan dengan kelembutan dan mungkin ramah tanda petik gitu ya. Betul. Ramah begitu jadi justru suka ya. Dan dimana mungkin orang nggak tertarik dengan matematik gitu ya. Saya sampai kuliah
kuliah saya satunya ambil matematik murni Pak Hari. Gitu. Jadi orang-orang mungkin sampai sekarang suka berpikir, emang Mbak Ayu matematik gitu? Iya, nggak tercermin katanya. Iya. Gitu Pak. Tapi justru dengan matematika itulah akhirnya kembali ke dunia investasi kan angka gitu kan. Jadi iya, basicnya ya, gitu ya. Orang lain gitu, karena memang matematik itu kan di level S1 ya Pak, kita kan belajar logika. Logika, iya. Gitu. Jadi kalau ditanya kuliah matematiknya dulu gimana? Wah, saya kalau ngebayangin waktu kuliah rasanya nggak sanggup kalau sekarang mikir, karena yang diajarin adalah logikanya gitu, lebih ke mungkin ke arah filsafatnya gitu ya. Jadi pola pikir, analisa lah seperti itu. Kan ada dia mengatakan the father of knowledge is mathematics gitu iya, kan. Iya, sekarang kan digaungkan terus gitu mathematician ya. Iya. And I am mathematician. Iya. Bu Ayu setelah SMP terus kemana Bu Ayu? Lanjut kemana? Saya SMA saya masih di Bogor juga. Di Bogor juga. Jadi di SMA yang sama gitu. Saya di SMP 1 Pak, SMP 1. Terus saya kuliah di Bandung Pak. Oh di Bandung, pindah ya. Hijrah dari Bogor ke Bandung. Dari Bandung, lulus kuliah di Bandung, saya kembali ke Jakarta terus mulai meniti karir di Jakarta. Di Bandung di mana Bu? Di Pajajaran. Di Pajajaran, ya. Oke. Sahabat pekerja, kita akan tetap ulik bagaimana seorang Bu Ayu Widuri itu bisa survive dengan didikan tadi. Ada orang tua ayahnya yang keras, ibu yang sabar, lalu ada guru yang juga tanda petik menjadi momok bagi orang kalau belajar matematika. Justru dengan seorang guru ini justru menyenangkan dan beliau mengambil matematika. Tetap di OPEK, Obrolan Pekerja bersama saya Hari Saputra setelah pesan berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.